Al khair wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan yang terjadi itu atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi yang berlaku ini kita yakini dan itu benar. Kalau kita sudah paham itu memang benar, yang berlaku dalam kehidupan ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu nanti yang bersifat Allah menghendaki berlakunya itu atas dasar kehendak atau keinginan kita sebagai manusia atau di luar kehendak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita duduk kembali untuk melanjutkan materi pelajaran kita tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita masih membahas masalah sifat iradah dan belum selesai bahasanya. Kita lanjutkan kembali tentang masalah sifat iradah, berkehendak. Allah Maha berkehendak sehingga yang terjadi pada alam semesta, yang terjadi, yang ada atau keadaan yang ditetapi oleh alam semesta itu semuanya adalah atas kehendaknya. Di kehendak Allah itu mutlak, di atas segalanya. Yang memiliki kehendak satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun makhluknya, ciptaannya itu punya keinginan, punya kemauan, atau ketika dibahasakan punya kehendak, maka itu adalah kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala. Seperti semisal saya punya kemauan, atau setiap individu manusia yang ada di dunia ini punya kemauan, punya keinginan, punya kehendak. Itu adalah keinginan, kemauan atau kehendak yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi kita rasakan memang sebenarnya setiap makhluk Allah itu oleh Allah itu kan diberi fasilitas masing-masing di dalam diri mereka, atau sifat. Jadi kayak hewan yang kita masuk dalam jenisnya, itu setiap hewan kan punya karakter masing-masing, punya keinginan masing-masing, dan itu semuanya adalah karakter, keinginan atau sifat yang dikehendaki oleh penciptanya. Saya dan seluruh makhluk manusia, sampean semua yang ada di dunia ini, jika di dalam hati kita itu ada kehendak, adalah keinginan, maka itu adalah seandainya itu alat-alat teknologi seumpama HP, itu mungkin fitur yang diletakkan Allah di dalam setiap individu manusia. Lah, seluruh manusia di alam semesta di dunia ini kan banyak, bermiliar manusia dengan kehendak, keinginan masing-masing yang berbeda antara satu dan yang lainnya.
itu menunjukkan betapa maha luas, maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kita melihatnya itu bahwasanya seandainya manusia itu produk, maka setiap produk itu diberi oleh yang menciptakan sesuatu karakter sifat yang berbeda-beda, termasuk masalah keinginan manusia, masalah kehendak manusia. Itu yang dikehendaki oleh Allah Sang Maha berkehendak. Dan kehendak Allah itu di atas segalanya. Kita mungkin punya keinginan, punya kemauan, punya kehendak, tetapi masalah yang terjadi itu seperti apa? Itu adalah memang kehendak Allah. Manusia punya kehendak, punya keinginan bikin teknologi, bikin apa? Jikapun itu nanti sukses sesuai dengan apa yang angan-angan manusia, yang dikehendaki manusia, itu memang karena yang dikehendaki Allah adalah suksesnya itu. Tapi jika manusia punya keinginan, punya kehendak, terus oleh Allah tidak dikehendaki tercapainya keinginan, maka tidak terjadi. Jadi apapun yang wujud yang terjadi di dunia ini, baik itu diinginkan manusia atau tidak diinginkan, itu tetap terjadi kalaupun dikehendaki oleh Allah. Tetap terjadi. Bahkan kalau kita lihat, kita dari awal mula penciptaan kita, itu kan tidak ada kita lahir sebagai manusia terus menjadi manusia punya sifat-sifat semacam ini. Ini semuanya kan atas kehendaknya. Kan gitu ya. Manusia punya sifat sebagai makhluk yang cerdas, makhluk yang punya akal. Itu kan dikehendaki oleh yang menciptakan. Paham ya? Itu kalau kita bahas macam itu. Terus perkembangan zaman yang semacam ini, hak itu sudah dikehendaki oleh yang punya alam, yang punya dunia. Siapa? Allah. Bahkan jangankan manusianya, kita lihat alat-alat yang dalam tanda kutip diciptakan oleh manusia, yang diciptakan oleh ciptaan Allah, itu pun tunduk pada kehendak Allah, tunduk pada kehendak Allah. Apapun itu, teknologi sekarang ini yang semuanya memanfaatkan fasilitas yang sudah diciptakan Allah, ya, orang bikin ada tenaga surya, orang bikin ada pakai seperti kayak sinyal-sinyal, itu semuanya kan fasilitasnya yang sudah diciptakan Allah. Kita lihat contoh. Dulu kita ada film itu apa? Titanic itu ya. Titanic itu kan sejarahnya ketika mereka sudah mampu membuat kapal yang pada saat itu dikatakan super canggih, ya super canggih. Terus ada yang punya pikiran bahwasanya kapal itu tidak ada lah yang bisa menghancurkan, tidak ada yang bisa tidak ada celah dalam tanda kutip ya. Mereka punya pikiran semacam itu. Terus ketika Allah berkehendak bagaimana? Baru juga berlayar langsung sudah tenggelam. Jadi kalau kita lihat bermacam-macam sesuatu yang di luar keinginan manusia, di luar kehendak manusia, maka itu disitulah tampak bahwasanya yang berlaku adalah kehendak Tuhannya. Ada kecelakaan kapal, pesawat, nah itu kan bukan keinginan manusia. Bahkan pesawat pun tunduk pada pemilik alam semesta, tunduk pada Allah. Kalau Allah punya kehendak kapal atau pesawat itu kecelakaan, maka terjadi. Akhirnya manusia bilangnya ada human error, ada kesalahan semacam itu. Itu sebenarnya disitulah letak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga
salah satu bentuk bahwasanya sebenarnya yang berlaku di kehidupan ini semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik atau buruk. Jadi baik atau buruknya keadaan, kita sebagai muslim harus menyadari gitu ya. Kita harus menyadari ini bukan sebatas teori, bukan hanya teori, tapi kita betul-betul merasakan di al khair wa syarru bimasyiatillah, kebaikan dan keburukan yang terjadi itu atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi yang berlaku ini kita yakini dan itu benar. Kalau kita sudah paham itu memang benar, yang berlaku dalam kehidupan ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu nanti yang bersifat Allah menghendaki berlakunya itu atas dasar kehendak atau keinginan kita sebagai manusia atau di luar kehendak kita. Jikapun kita memiliki keinginan, kita punya kemauan, punya kehendak, kalaupun berhasil, maka itu adalah keberhasilan atau ketentuan yang sudah dikehendaki Allah sebagai milik kita. Jadi apa? Kehendak, keinginan, kemauan kita itu sebenarnya juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan setiap manusia itu punya level keinginan, level kemauan yang berbeda-beda tuh. Oke ya. Orang yang bodoh, orang yang punya ilmu kan berbeda kemauannya, keinginannya. Sudah ditentukan oleh yang menciptakan. Nah, itu dirasakan, kita rasakan, kita pahami. Bukan hanya sebatas teori. Kalau kita pahami memang betul, apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh pemilik dunia. Tidak ada yang keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Jadi semuanya itu seakan-akan saja manusia itu bisa ini mengatur kehidupan dunia. Sebenarnya itu tetap berada pada garis yang sudah diizinkan Allah, yang dikehendaki Allah. Jadi kita biar paham, kita punya Tuhan itu maha segalanya, gitu loh ya. Kita punya Tuhan itu menentukan arah dunia itu segalanya. Bukan hanya individu kita, bukan hanya Indonesia, seluruh alam semesta. Jadi nanti kalau perjalanan kayak di Indonesia nanti ada pilihan presiden gitu ya. Itu yang terpilih adalah sesuatu orang yang sudah dikehendaki Allah. Kita menikmati prosesnya, pilihan dengan segala yang ada di dalamnya. Wis hiruk pikuk itu sebagai apa? Perjalanan dalam kehidupan manusia saja. Sebenarnya itu sudah Allah sudah menentukan. Hak itu Allah sudah menentukan. Siapa yang menjadi presiden nanti, sudah ada. Sudah ditentukan Allah. Kalau sekarang ini semuanya berjalan berusaha untuk menjadi biar itu dalam kehidupan manusia. Nah ini kita biar paham Tuhan kita itu sudah merencanakan, sudah menentukan apa yang terjadi. Sudah Allah pemilik kita itu sudah sejak azali itu menentukan ya, biar kita ndak bingung, nanti ndak kecewa, ndak terlalu. Nah, itu kan semacam itu ya. Biar tahu. Ndak ada kehidupan itu yang keluar dari kehendak Allah, itu ndak ada. Entah itu baik, entah itu buruk. Kita tenang. Kita punya Tuhan yang maha menentukan, yang maha berkehendak, tenang saja. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa a'ada alaina barakatihi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalilu ala thubutil iradati lahu ta'ala wujudul alam
Wa dalilu utai dalil ala thubutil iradati ing atase tetepe sifat iradah lahu kedue Allah taala iku wujudul alami wujudi alam. Dalil bukti bahwasanya Allah bersifatan dengan sifat iradah adalah wujudnya alam. Alam kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah menciptakan itu disebut alam. Apapun itu sesuai dengan kemampuan kita, bahwasanya alam itu dengan jenis dan karakter yang sudah ditentukan Allah, baik berupa jasad kita, fisik kita, atau yang berupa penglihatan kita, yang berupa roh kita, atau alam semesta. Sering saya jelaskan itu, ruang, warna, cahaya, gelap, semuanya itu alam. Wa tarkibuhu utai nyusun dalil iku antakula yen to ngucap sapa sira idza lam yakun ing pengucap yakun. Idza lam yakun nalikane ora ana sapa Allah muridan iku zat kang ngersakake lakana mongko yekti ana sapa Allah iku mukrohan zat kang kapeksa. Walau kana lan lamun ana sapa Allah mukrohan iku zat kang kapeksa lakana mongko yekti ana sapa Allah ajizan iku zat kang apes. Walau kana lan lamun ana sapa Allah iku ajizan zat kang apes lan tafat mongko yekti sepi anhu saking Allah al qudratu apa sifat qudrah. Walau intafat lan lamun sepi anhu saking Allah al qudratu apa sifat qudrah lam yujad mongko ora den temu apa syai'un suwi-wiji minal alami saking alam. Wa adamu wujudi syai'in utawi ora anane wujudi suwi-wiji minal alami saking alam batilun iku batal. Annahu krana sak temene adamu wujudi syai'in minal alam iku khilafun bedani al hissa ing kondriya wal iyana lan kenyataan. Cara menyusun dalil bahwasanya Allah bersifatan dengan sifat iradah, maha berkehendak adalah begini. Jika Allah itu bukan zat yang maha berkehendak dalam artian setiap apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan segala sesuatu itu terjadinya atas kehendak Allah. Jika bukan semacam itu, maka Allah mukroh, zat yang dipaksa dalam artian kehendaknya tidak selalu menjadi kenyataan, kehendaknya tidak selalu terjadi, atau kehendaknya nanti bergantung atas kehendak yang lain. Jika tidak semacam itu, maka Allah ajiz, Allah lemah. Kita punya keinginan, punya kehendak, punya kemauan, tapi keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita bergantung atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kita itu ajiz, mukrah. Kita punya rencana, punya keinginan, tapi nanti terjadi atau tidak, Allah yang menentukan kehendak Allah. Paham ya? Saya usaha pengen ini, itu usaha saya adalah dalam rangka mengikuti kehendak saya. Tapi usaha saya nanti seperti apa hasilnya tergantung atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walakumul ikhtiyar walillahil aqdar. Kita, saya, kamu, sampean punya usaha, bisa usaha, tetapi ketentuan takdir itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar nyantai gitu loh ya. Jadi keinginan kita itu jadi kenyataan atau tidak, biar kita itu tidak terlalu putus asa, atau ketika menjadi kenyataan tidak terlalu euforia, gembira, karena Allah lah yang menentukan sebenarnya itu sukses atau tidak. Sukses usaha atau kehendak kita itu tergantung pada Allah. Jadi tidak ada yang membatasi kehendak Allah, tidak ada. Dalam artian seumpama Allah pengen A, terus makhluknya, hamba-hambanya seluruh dunia pingin B, terus akhirnya terjadi B, tidak, tetap terjadi A. Itu ya.
Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Allah berkehendak A, kita meminta B, kok akhirnya terjadi B? Tidak akan. Jika pun kita minta B, terus yang terjadi B, maka keinginan dan kehendak Allah adalah B. Itu berarti kehendak kita bergantung kepada apa yang dikehendaki Allah. Mutlak yang terjadi adalah kehendak Allah. Gitu ya. Tidak bisa. Apapun yang terjadi sekarang, baik atau buruknya dunia ini, ya seperti terjadi serangan-serangan, perang dan yang lain, itu sudah dikehendaki Allah. Kalau kita bagaimana? Kita tetap Allah memberi kita keinginan, kehendak berada pada barisan yang mana? Membantu, menolong yang baik atau berada pada barisan yang buruk? Disitulah kita. Itu tetap terjadi, ya, tetap terjadi. Tapi yakin nanti tetap yang menang tetap yang baik. Tidak akan yang menang yang tidak baik. Tetap yang terjadi, yang menang adalah yang baik. Pada akhirnya itu semacam itu. Memang prosesnya semacam ini, gitu aja ya. Ini proses hidup di dunia. Kita berada pada barisan yang mana? Jadi al khair wa syarr masyiatillah. Jadi itu rukun iman yang keenam itu, abil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya dengan takdir baik dan buruknya takdir itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu meletakkan posisi kita itu sebagai hamba dan memposisikan Allah sebagai Tuhan pencipta yang menghendaki segalanya. Kita biar pahamnya di situ, ya. Titik poinnya itu biar kita paham Allah lah yang maha berkehendak. Jika Allah bukan muridan, bukan zat yang maha berkehendak, maka Allah ajiz yang terjadi. Dan jika maka Allah mukroh, terpaksa, keinginannya itu mampu dipengaruhi atau dipatahkan oleh keinginan yang lain. Kehendaknya Allah dikalahkan dengan keinginan yang lain, hambanya atau makhluknya. Kayak semacam tadi yang saya jelaskan, kok perang sekarang posisinya yang menang yang kafir, bukan berarti Allah kalah. Itu yang dikehendaki Allah Ta'ala sebagai isi dunia gitu ya, hitam putihnya dunia. Tidak paham di situ. Dan jika Allah mukrah maka Allah lemah. Jika Allah lemah maka tidak memiliki sifat kudrah. Dan jika Allah tidak memiliki sifat kudrah, maka yang terjadi adalah alam semesta ini tidak ada. Dan jika alam semesta tidak ada, itu adalah sesuatu yang batil, mustahil. Karena apa? Berbeda dengan kenyataan yang ada, yakni apa? Adanya alam semesta. Paham? Jadi jika Allah itu tidak bersifatan dengan sifat iradah, bukan zat yang memiliki kehendak mutlak, maka yang terjadi Allah itu mukrah, dipaksa kehendaknya, keinginannya tidak sesuai dengan yang dia kehendaki atau kalah dengan keinginan yang lain. Jika Allah itu dipaksa maka Allah lemah karena tidak mampu merealisasikan kehendaknya, kan semacam itu. Jika Allah lemah maka Allah tidak bersifatan dengan kudrah, dan jika Allah tidak bersifatan dengan kudrah maka alam tidak ada, tidak kudrah, tidak mampu, ya tidak ada alam ini. Dan jika alam itu tidak ada, itu batal. Karena apa? Alam sudah ada. Fabatola mongko batal apa ma perkara ada kang nekake apa ma ilaihi maring batil. Jadi sesuatu yang menjadikan alam tidak ada ini batil karena sudah ada. Bahwa utawi ma ada ilaihi iku ajzuhu iku lemah Allah Ta'ala atau apa sih Allah Ta'ala. Wa idzan tafala nalikane sepi an al ajzu apa apes intafat mongko dadi sepi apa al karahatu apa kapaksan. Wa sabata lan tetep apa naqiduha apa lelawane karahah. Bahwa utai naqid al iradatu iku sifat iradah, mau berkehendak. Wa idza sabata lan nalikane tetep
lahu kedua Allah al iradatu apa sifat iradah istahala mongko dadi muhal alaihi ngatasi Allah al karahatu apa kapeksan allati kang iya kang utawi allati iku didul iradati lelawane sifat iradah. Maka muhal bagi Allah ajaz, karena ajaz itu sesuatu yang nanti berakibat pada tidak adanya alam, padahal alam sudah ada, maka ajaznya sudah tidak ada. Dan ketika ajaz sudah tidak ada, maka karohah, keterpaksaan Allah dipaksa, kehendaknya dibatasi, itu juga tidak ada. Dan ketika karohah tidak ada, maka yang tetap adalah sifat iradah. Dan ketika sifat iradah itu sudah ada tetap, maka sifat karohah yang adalah lawan dari sifat iradah itu muhal. Paham ya? Jadi begitu teman-teman, bahasanya perjalanan alam semesta kita ini hanya sebagian kecil dari makhluk Allah Ta'ala. Manusia itu sebagian kecil. Kita hanya perlu memahami, mencari ilmu, terus menata pemahaman kita, menata hati kita, dan yakin bahwasanya perjalanan kehidupan di dunia yang kita ada di sini itu tidak lama, berapa puluh tahun keberadaan kita di sini nanti juga diganti oleh orang-orang lain yang ada atau datang sesudah kita. Nah, pada saat kita ada di sini ini, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, Tuhan alam semesta, itu ditata dengan keyakinan yang benar. Jangan kita itu seakan memiliki keinginan atau memahami orang-orang yang sekarang sedang seakan-akan menunjukkan mampu, bisa, apa yang saya inginkan tercapai, terus kita paham, oh mereka itu menang. Apalagi sama orang-orang kafir kerucil itu oleh Allah dihilangkan, dihancurkan, ya sangat mudah. Ya, orang kafir itu ada yang bilang, namanya orang kafir ya, orang tidak percaya Allah, kalau Maha Kuasa mengapa tidak menolong Palestina, semacam itu. Itu makhluk sudah kecil, bodoh pula ya. Allah itu mampu segalanya, menentukan ini baik buruk itu yang terrealisasi adalah kehendaknya. Jikapun dalam perjalanan hidup kita yang singkat ini kita melihat ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada enak, tidak enak, itu kita biar tahu yang terjadi itu tetap sesuatu yang sudah ditentukan, yang dikehendaki Allah Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, jadi itu semoga diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala. Ini bukan hanya sebatas pengetahuan, nanti kita tancapkan dalam hati, kita yakini, kita rasakan, sehingga dalam hidup ini kita tidak susah, tidak sedih, toh ada Allah yang menentukan. Kita tetap memiliki keinginan, memiliki kemampuan, tapi kita menempatkan bahwasanya keinginan, kehendak, kemauan kita itu semuanya berada dalam di bawah kehendak Allah Ta'ala, yang terjadi dalam apa yang sudah Allah kehendaki. Di keinginan kita itu pun adalah kehendak Allah Ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.